Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Indra Marcelina, yang kedua Usnul Hasanah, ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait virologi dan parasitologi Cestoda parasit usus. Langsung saja, yang pertama ada Hymenolopis nana dengan taksonomi Hymenolopis nana, kingdom Animalia, filium Platyhelminthes, kelas Cestoda, ordo Chilophilidea, famili Hymenopelidae, genus Hymenolopis dengan spesies Hymenolopis nana. Kemudian epidemiologi Hymenolopis nana. Hymenolopis dapat ditemukan di seluruh dunia di wilayah tropis dan subtropis, yaitu di Asia, Eropa Selatan dan Timur, Amerika Tengah dan Selatan, dan Afrika. Bersifat kosmopolit dengan insiden bervariasi antara kurang dari 1% sampai dengan 25%. Insiden tertinggi Hymenolepiasis umumnya ditemukan pada anak-anak usia 2-15 tahun dibandingkan dengan usia dewasa. Berikut untuk gambar dari siklus hidup Hymenolopis nana. Kemudian dari siklus hidup Hymenolopis nana, ini terjadi infeksi diawali dengan tertelannya telur dari Hymenolopis nana yang mencemari makanan atau air minum. Kemudian penularan secara langsung terjadi melalui jari yang tercemar telur cacing, autoinfeksi atau dari orang ke orang. Telur yang berada di dalam usus ini berkembang menjadi larva cysticercoid dan berkembang menjadi cacing dewasa dan selanjutnya akan bereproduksi menghasilkan telur. Kemudian lama hidup cacing dewasa di dalam tubuh 1-5 bulan. Kemudian telur melepaskan embrio hexacan menembus fili usus untuk melanjutkan siklus infektif tanpa melalui lingkungan luar tubuh. Jika terjadi autoinfeksi, kemungkinan dapat berlangsung sampai bertahun-tahun. Jumlah cacing yang berada di dalam usus seorang penderita tergantung dari banyaknya telur infektif yang tertelan, bahkan dapat mencapai lebih dari 1.000 ekor. Lalu untuk patologi Hymenolopis nana, ini cara penularan dapat melalui fekal oral. Sedikit atau nyaris tidak ada kejadian patologis dari perkembangan sistiserkosis di fili. Namun bila jumlah cacing telah mencapai lebih dari 2.000 dapat menyebabkan enteritis yang diduga akibat toksemia sistemik yang merupakan produk sisa Hymenolopis nana. Produk sisa ini dapat menyebabkan respon alergi, eosinofilia hingga 15% dapat ditemukan pada 7% penderita yang terinfeksi. Kemudian pencegahan terhadap cacing Cestoda usus dari personal hygiene. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun setelah keluar dari kamar kecil dan sebelum menjamah makanan. Yang kedua, mengonsumsi air minum yang sudah dimasak sampai mendidih atau air kemasan yang dikonsumsi terkemas dalam kondisi yang baik. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan dengan menggunting kuku secara teratur. Lalu untuk pencegahan terhadap
cacing cestoda usus melalui lingkungan. Yang pertama, membuang kotoran, air kotor, dan sampah organik secara baik, kemudian pengendalian dan pengawasan tikus di lingkungan perumahan. Kemudian Hymenolopis diminuta. Taksonomi Hymenolopis diminuta, subkingdom Animalia, phylum Platymelmitis, kelas Cestoda, ordo Cilopilidea, famili Simenolepididae, genus Hymenolopis, dan spesies Hymenolopis diminuta. Untuk epidemiologi Hymenolopis diminuta, penyebaran cacing ini kosmopolit, tetapi lebih suka di daerah beriklim panas daripada dingin, termasuk Indonesia. Herpes definitif mendapat infeksi bila hospes perantara yang mengandung parasit tertelan secara kebetulan. Kemudian untuk morfologi Hymenolopis diminuta, yang pertama cacing dewasa berukuran 10–60 cm dengan lebar 3–5 mm. Kemudian lebih besar dari Hymenolopis nana, mempunyai 800–1000 proglotit, skoletnya bulat, rostellum tanpa kait, dan 4 batil isap kecil. Telur berukuran 58×86 mikron. Kemudian dinding luar tebal, dinding dalam terdapat penebalan tanpa filamen. Kemudian embrio yang keluar dari telurnya berkembang menjadi cysticercoid. Kemudian ini gambar dari morfologi Hymenolopis diminuta yang terdiri dari skolet, kemudian glavid proglotit, dan telur. Selanjutnya ini gambar dari siklus hidup dari Hymenolopis diminuta. Kemudian siklus hidup Hymenolopis diminuta, yang pertama hospes sama dengan pinjal. Dalam usus pinjal, telur menetas menjadi larva dan berkembang menjadi cysticercoid apabila pinjal secara kebetulan termakan oleh manusia atau tikus. Di usus halus, cysticercoid pecah dan keluarlah skolet yang selanjutnya akan melekat pada mukosa usus. Skolet ini akan berkembang lebih lanjut menghasilkan proglotit, imatur, mature, dan gravid. Kemudian proglotit gravid akan melepaskan diri dan keluarlah telur cacing yang bisa dikeluarkan bersama feses manusia. Selanjutnya, patologi Hymenolopis diminuta. Parasit ini tidak menimbulkan gejala. Infeksi biasanya terjadi secara kebetulan saja. Manusia secara kebetulan mendapat infeksi karena makanan atau tangan yang terkontaminasi dengan serangga yang mengandung parasit. Infeksi pada manusia adalah ringan dan jangka waktu hidup cestoda pada manusia pendek. Infeksi percobaan pada manusia dewasa hanya berlangsung selama 5–7 minggu. Untuk pencegahan Hymenolopis diminuta, yang pertama, upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah menghindari kontak dengan hospes perantara yang memungkinkan terjadinya kontaminasi. Yang kedua, selalu mencuci tangan sebelum makan juga dapat mengurangi infeksi karena kontaminan yang menempel pada tangan akan mati ketika mencuci tangan. Yang ketiga, membasmi tikus dan serangga yang berperan sebagai hospes perantara. Kemudian Taenia solium, taksonomi Taenia solium, kingdom Animalia, phylum Platyhelminthes, kelas Cestoda, ordo Cyclophelnidea, famili Taenidae, genus Taenia, dan spesies Taenia solium. Untuk epidemiologi Taenia solium, yang pertama prevalensi Taeniasis lebih banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Kemudian secara global pada tahun 2010 ditemukan sekitar 3.000 orang di seluruh dunia terinfeksi Taenia solium. Daerah yang paling banyak mengalami infeksi Taenia solium
adalah Papua, Bali, dan Pulau Samosir di Sumatera Utara. Daerah ini dinilai sering mengonsumsi daging babi dan daging sapi yang tidak matang. Selanjutnya, morfologi Tanea solium. Tanea solium ini berukuran panjang 2-4 meter dan kadang-kadang sampai 8 meter. Terdiri dari skoles, leher, dan strobila yang terdiri atas 800-1000 ruas proglotit. Skoleksi yang berukuran kira-kira 1 mm mempunyai 4 buah batil isap dan rostelum yang mempunyai 2 baris. Kemudian untuk siklus hidup Tanea solium ini sapi dan babi dapat terinfeksi karena makan makanan yang terkontaminasi atau segmen Fravit. Pada usus halus, Onchosphes menetas menginvasi dinding usus halus dan migrasi ke otot bergaris. Selanjutnya berkembang menjadi Cysticercus. Manusia terinfeksi karena memakan daging mentah atau setengah matang yang mengandung Cysticercus. Cysticercus berkembang menjadi dewasa perlu waktu lebih dari 2 bulan. Kemudian cacing dewasa melekat pada usus halus menggunakan skolets. Proglotit gravid cacing dewasa terlepas dari tubuh dan migrasi ke anus atau keluar bersama tinja. Selanjutnya ini gambar dari siklus hidup Tanea solium. Patologi Tanea solium. Yang pertama, cacing dewasa ini memiliki penghisap di bagian skolets. Penghisap ini berfungsi untuk mengambil sari-sari makanan dari pembuluh darah. Kemudian individu yang terinfeksi dapat mengalami gejala-gejala saluran cerna, merasa lemas, dan mengalami penurunan berat badan. Kemudian pencegahan infeksi Tanea solium ini yang pertama mengawasi daging babi yang dijual agar tidak mengandung larva cacing. Yang kedua memasak daging sapi sampai di atas 50 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya taksonomi Taenia saginata. Di sini kingdomnya Animalia, filum Platyhelminthes, kelasnya Cestoidea, ordonya Silopilidea, famili Taenidae, genus Taenia, dan spesiesnya Taenia saginata. Epidemiologi Taenia saginata. Yang pertama, Taenia saginata merupakan cacing yang banyak ditemukan di negara yang penduduknya banyak memakan daging sapi atau kerbau. Lalu, ternak yang dilepas di padang rumput lebih mudah dihanggapi cacing, gelembung daripada ternak yang dirawat baik di kandang. Selanjutnya, morfologi Taenia saginata. Morfologinya yakni cacing dewasa memiliki skolek atau kepala, bentuknya bulat, diameter 1 atau 2 mm. Yang kedua mempunyai 4 buah skuker atau alat penghisap, tidak mempunyai rostelum pada kepala, dan mempunyai 1000 proglotit. Proglotit gravid Taenia saginata. Ukurannya panjang lebih besar daripada lebarnya, besarnya 16 kali 6 mm. Cabang-cabang uterus berjumlah 15-30 pasang dan berisi telur, tidak mempunyai uterin pur atau lubang uterus. Genital pur terletak di tepi atau sisi lateral. Taenia saginata berbentuk bulat, berdinding tebal dengan ukuran struktur radiair, diameter 35 mikron, telur berisi heksakon embrio, telur Taenia saginata dan telur Taenia solium tidak dapat dibedakan. Siklus hidup Taenia saginata. Infeksi terjadi ketika sapi memakan telur Taenia saginata, lalu masuk ke dalam usus sapi, akan tumbuh dan berkembang menjadi oncoster atau telur yang mengandung larva.
Larva onkoster menembus usus dan masuk ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa, kemudian sampai ke otot atau daging dan membentuk kista yang disebut cysticercus. Manusia akan terinfeksi oleh cacing Taenia saginata apabila memakan daging sapi mentah atau setengah matang. Dinding cysticercus akan dicerna di lambung, sedangkan larva dan scolex akan menempel pada usus manusia. Kemudian larva tumbuh menjadi cacing dewasa. Berikut adalah gambaran siklus hidup Taenia saginata. Patologi hidup Taenia saginata, kelainan patologis tidak jelas, namun dapat timbul keluhan ringan berupa rasa tidak enak perut, muntah dan diare. Kadang-kadang terjadi obstruksi usus oleh banyaknya cacing sehingga timbul gejala ileus. Pemeriksaan darah tepi dapat menunjukkan eosinofilia ringan. Pencegahan Taenia saginata. Yang pertama, pemeriksaan daging sapi akan adanya cysticercus, lalu pendinginan daging sapi, dan memasak daging sapi sampai matang, sampai warna merahnya benar-benar hilang, dan dapat memilih daging sapi yang sehat yang berwarna merah khas daging sapi. Selanjutnya, taksonomi Dipylidium caninum, kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelasnya Cestoda, ordonya Cyclopelidea, familinya Dipylidae, genusnya Dipylidium, dan spesiesnya Dipylidium caninum. Selanjutnya, epidemiologi Dipylidium caninum. Kasus infeksi pada manusia telah dilaporkan di Eropa, Filipina, Cina, Jepang, Amerika Latin, dan Amerika Serikat. Sebagian besar menginfeksi anak-anak, sepertiganya merupakan bayi di bawah 6 bulan. Anjing dan kucing berperan sebagai host intermedian yang menularkan kemanusiaan. Infeksi bersifat sistemik dan tidak spesifik dalam banyaknya kasus. Selanjutnya, epidemiologi Dipylidium caninum. Kasus infeksi pada manusia telah dilaporkan di Eropa, Filipina, Cina, Jepang, Amerika Latin, dan Amerika Serikat. Sebagian besar menginfeksi anak-anak, sepertiganya merupakan bayi di bawah 6 bulan. Anjing dan kucing berperan sebagai host intermedian yang menularkan kemanusiaan. Infeksi bersifat sistemik dan tidak spesifik dalam banyaknya kasus. Siklus hidup Dipylidium caninum. Berawal dari inang perantara atau kutu menelan telur dan onkosper di dalamnya dilepaskan ke usus larva kutu. Onkosper menembus dinding usus, menginvasi hemokoel atau rongga tubuh serangga dan berkembang menjadi gambaran cysticercoid. Cysticercoid tetap berada di kutu saat matang dari larva menjadi dewasa. Inang vertebrata atau kucing, anjing, terinfeksi dengan menelan kutu dewasa yang mengandung citra cysticercoid. Di usus kecil inang vertebrata, cysticercoid berkembang menjadi cacing pita dewasa. Lalu selanjutnya cacing pita dewasa berada di usus kecil inang, di mana mereka masing-masing menempel dengan skolexnya. Manusia juga mendapatkan infeksi dengan menelan kutu yang terkontaminasi cysticercoid. Anak-anak paling sering terinfeksi karena kontak dekat dengan hewan peliharaan yang penuh kutu. Selanjutnya, ini adalah gambaran mengenai siklus hidup Dipylidium caninum.
Patologi hidup Diplydium saninum selain menyebabkan rasa gatal di daerah anus karena keluarnya proklotid serta rangsangan yang timbul oleh melekatnya proklotid tersebut, rasa gatal tersebut akan menyebabkan penderita menggosok-gosok bagian rektalnya di tanah. Penderita dengan interaksi berat memperlihatkan gejala nafsu makan menurun dan berat badan yang menurun. Berikut pencegahan Diplydium saninum. Yang pertama, membersihkan hewan peliharaan dari kutu. Yang kedua, membersihkan kotoran hewan peliharaan dengan menaruhnya di kantong plastik kemudian dibuang di tempat sampah. Yang ketiga, jangan biarkan anak-anak bermain di tanah yang kemungkinan terdapat kotoran anjing atau kotoran hewan lainnya. Yang keempat, mengajari anak-anak untuk selalu mencuci tangan dengan sabun setelah bermain dengan anjing dan kucing. Selanjutnya, taksonomi Dipilobothrium latum. Kingdomnya Animalia, filumnya Platyhelminthes, kelasnya Castoda, ordonya Pseudopilidea, familinya Dipilobothridae, genusnya Dipilobothrium, dan spesiesnya Dipilobothrium latum. Morfologi Dipilobothrium latum. Cacing dewasa berukuran 3-13 meter, terdiri dari kurang lebih 3.000 proklotid kolek memanjang 2 mm. Mempunyai celah isap atau tekuk atau botria. Proklotid berbentuk 4 persegi panjang. Porus genitalis terbentuk ventromedial. Ovarium terdiri dari 2 lobus pada proklotid dan berkelok-kelok seperti bentuk roset. Morfologi telur Dipilobothrium latum. Berbentuk lonjong, ukuran 55-76 mg dan lebar 41-56 mg. Dinding tipis, terdapat tonjolan pada salah satu kutubnya, berwarna kuning kecoklatan dan berisi sel ovum. Siklus hidup Dipilobothrium latum. Telur yang berbentuk berembrio keluar bersama tinja. Jika telur berada di air akan mengalami embrionisasi dalam waktu sekitar 18-20 hari, menghasilkan onkosfer yang berkembang menjadi Coracidia atau onkosfer yang bersila dan dimakan hosper intermedier. Lalu Coracidia kehilangan silia, menembus dinding usus dan berkembang menjadi larva prokaryoid. Larva dimakan hospes intermedier 2 atau ikan kecil, dan larva prokaryoid bermigrasi ke dalam daging ikan dan berkembang menjadi larva plerokorkoid atau sparganum. Larva plerokorkoid merupakan bentuk infeksi bagi manusia. Karena manusia umumnya tidak makan ikan kecil, itu tidak mewakili sumber infeksi. Larva plerokorkoid berkembang menjadi dewasa dan tidak di usus halus. Cacing dewasa menempel pada mukosa usus dengan menggunakan 2 jalur bilateral atau botria pada skolek. Berikut adalah gambaran siklus hidup Dipilobothrium latum. Selanjutnya, patologi hidup Dipilobothrium latum. Penyakit ini biasanya tidak menimbulkan gejala berat, mungkin hanya gejala saluran cerna seperti diare, tidak nafsu makan. Bila cacing hidup di permukaan usus halus, dapat timbul anemia hiperkromakrositer. Karena cacing ini banyak menyerap vitamin B12 sehingga timbul gejala defisiensi vitamin tersebut. Bila jumlah cacing banyak, mungkin terjadi sumbatan usus secara mekanik atau terjadi obstruksi usus karena cacing-cacing itu menjadi seperti benang kusut. Pencegahan Dipilobothrium latum. Yang pertama, bisa menjaga sanitasi dengan tidak buang air besar sembarangan dan tidak memakan ikan mentah atau setengah matang.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.